Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini, Rabu 17 September 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang yang mengalami banyak diampuni dapat lebih memahami sesama. Memaafkan, mengampuni itu sulit, namun memperoleh pengampunan dan menyadari kesalahan lebih sukar. Sebab mengandaikan kerendahan hati dan kesadaran akan kelemahan. Hal itu menuntut iman terhadap orang yang diharapkan berkenan mengampuni. Pada Kristus kita selalu aman. Yesus mengampuni begitu banyak karena begitu besar cinta kasih-Nya kepada kita semua. Dosanya yang banyak telah diampuni karena Ia telah banyak berbuat kasih. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber cahaya sejati, bagaimana kami dapat hidup kalau tidak Kau beri kekuatan dengan perantaraan Yesus, cahaya hidup kami. Kami mohon, semoga kami dapat semakin memahami kitab suci dan mengalami belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan ayat 50. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa perempuan ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah Guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat perempuan ini, aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih.
Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Maha Kasih. Tuhan Yesus Maha Pengampun. Ia memberikan kasih dan pengampunannya bagi orang-orang yang mau datang kepadanya untuk mewujudkan perbuatan kasih kepada Tuhan. Dan itu diwujud nyatakan dalam kehidupan bersama. Kita menyadari perempuan itu memiliki perbuatan kasih, maka Tuhan memberikan kasih dan pengampunannya. Saudara-saudariku yang terkasih, semakin kita banyak melakukan perbuatan kasih dan pengampunan, maka kita akan mendapatkan kasih dan pengampunan dari Tuhan. Semakin besar dosa kita, dan semakin besar pula melebihi segala-galanya Tuhan mengasihi dan mengampuni kita dengan kemauan mau bertobat dan melakukan perbuatan kasih seperti yang Tuhan kehendaki. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur atas belas kasih-Mu yang telah menghidupkan harapan baru di dalam hati kami. Kami mohon ajarilah kami menaruh cinta kasih kepada siapapun yang kami jumpai. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.